there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me out. Nasib malang adik Valentino Rossi terancam turun kasta di MotoGP 2026. Hal ini terancam dialami Luca Marini. Meski berjasa di Honda, dia diketahui terus berusaha membawa motor bangkit dari keterpurukan di pentas MotoGP. Diketahui Luca Marini telah dikontrak Honda sejak musim 2024. Dia ditunjuk gantikan Marc Marquez yang memilih pindah ke Ducati. Sayangnya, Luca Marini datang ke Honda saat tim itu tengah terpuruk. Alhasil, Luca Marini pun turut tersiok-siok menghadapi balapan demi balapan pada musim perdananya di Honda. Bahkan, Luca Marini hanya bisa kumpulkan 14 poin sepanjang musim 2024. Dia finish di urutan ke-22 pada klasemen akhir pembalap. Musim ini, Luca Marini pun tak menunjukkan perkembangan signifikan dalam penampilannya. Hasil terbaik yang diraihnya adalah finish di posisi ke-8 pada MotoGP Amerika Serikat 2025. Dengan kondisi ini, Luca Marini berpotensi turun kasta di MotoGP 2026. Dia disinyalir akan turun ke tim satelit Honda, yakni LCR Honda. Hal itu bisa terjadi karena peran Marini berpotensi digeser oleh Johan Zarco yang tampil lebih moncer di MotoGP 2025. Debut membela LCR Honda musim ini, Zarco langsung nyetel dengan Honda dan mendulang hasil manis. Zarco bahkan jadi pembalap tercepat Honda pada MotoGP Argentina 2025. Zarco menjadi bisa start dari posisi ketiga, kemudian finish di posisi keempat pada sprint race dan menempati urutan keenam di balapan utama. Tak ayal, Johan Zarco berpeluang besar naik ke tim pabrikan Honda musim depan. Jika ingin mempertahankan posisinya, Luca Marini tentu perlu bangkit dan menunjukkan kekuatannya musim ini. Sombongnya Francesco Bagnaia setelah permalukan duo Marquez di MotoGP Amerika. Pecco Bagnaia mengungkapkan keyakinan setelah mengalahkan duo Marquez hingga juara MotoGP Amerika. Anak didik Valentino Rossi itu mengatakan kemenangan di Amerika Serikat merupakan bayaran dari hasil kerja kerasnya selama ini. Pecco Bagnaia tidak memulai MotoGP dengan optimal. Di dua race awal, juara dunia MotoGP 2 kali ini hanya finish posisi ketiga dan posisi keempat. Namun di race ketiga yang berlangsung awal pekan ini, rider asal Italia ini bangkit. Ia keluar sebagai pemenang meski start dari posisi keenam. Di sisi lain, Marc Marquez yang memenangkan dua balapan awal justru gagal finish di Amerika Serikat. Untuk Alex Marquez, dirinya konsisten finish kedua besar. Ini adalah titik awal. Sekarang kami tahu bahwa dengan bekerja dengan cara tertentu, kami bisa menang seperti yang kami lakukan tahun lalu, kata Pecco Bagnaia dikutip dari Motosan. Kami hanya perlu terus bekerja dan beradaptasi dengan kondisi yang ada, lanjut pembalap 28 tahun tersebut. Pecco Bagnaia menegaskan pentingnya kemenangan di Amerika Serikat. Kemenangan selalu penting dan tim sangat pantas mendapatkannya. Kami telah melakukan yang terbaik dan kami bisa. Ini tidak direncanakan, tetapi kami melakukan segalanya dengan maksimal, tegas Pecco. Di sisi lain, Marc Marquez sebenarnya memulai balapan dengan sangat baik dan mampu mempertahankan posisi pertamanya hingga lap ke-9. Namun, ia terjatuh di tikungan 4 lap ke-9. Meski sempat bangkit, Marc Marquez harus menyudahi balapan lebih cepat karena motornya mengalami masalah. Pecco Bagnaia pun diuntungkan atas jatuhnya Marc Marquez. Ia kemudian berhasil mengambil alih posisi pertama dan unggul atas Alex Marquez dan Fabio Di Giannantonio yang finish di posisi kedua dan ketiga. Saat ini Pecco duduk di posisi ketiga klasemen sementara MotoGP dengan 75 angka. Ia terpaut 12 angka dari Alex Marquez yang kini berada di puncak dan tertinggal 11 poin dari Marc Marquez di posisi kedua.
Manajer tim Valentino Rossi tak pungkiri persaingan internal, tapi Marc Marquez dan Bagnaia adalah sasaran utamanya. VR46 menjadi satu-satunya tim satelit Ducati yang dibekali dengan motor pabrikan destruksi di GP25. Motor yang setara dengan milik Marc Marquez dan Bagnaia itu digunakan oleh Fabio Di Giannantonio. Namun, awal musim ini prestasi mencolok justru ditunjukkan oleh Morbidelli yang telah mengondol raihan podium di seri GP Argentina. Hal tersebut tentu membuat persaingan semakin menarik karena murid Valentino Rossi itu dibekali motor lebih lawas, yakni GP24. Di satu sisi, pemimpin klasemen kejuaraan dunia MotoGP musim ini adalah Alex Marquez dari Gresini yang juga menggunakan GP24. Sungguh menarik melihat VR46 sejauh ini menjadi tim yang paling dekat untuk bisa menyaingi Marquez dan Bagnaia dari segi teknis. Papelito selaku manajer tim VR46 tak luput memperhatikan bagaimana rivalitas De Gia dan Morbidelli. Dia tidak munafik bahwa musuh terdekat yang harus dikalahkan oleh pembalap memang biasanya adalah rekan setimnya sendiri. Hal itu juga berlaku untuk Di Gia dan Franco Morbidelli. Hubungan mereka baik, tetapi semua orang tahu bahwa orang pertama yang ingin dikalahkan adalah rekan setimnya, Toto Neto kepada Motosan. Di Giannantonio tenang, tetapi di atas motor dia sangat agresif dengan beberapa kali aksi menyalip yang spektakuler. Sedangkan Morbidelli adalah pembalap yang sangat percaya diri, dia cepat, dan ketika semuanya berjalan dengan baik, dia dapat melakukannya dengan sangat baik. Aspek positifnya adalah dia tidak berpikir dua kali di atas motor. Jika dia harus menyalip, dia melakukannya. Meski begitu, Neto tetap on track. Sasaran mereka jelas adalah pembalap terbaik di grid saat ini yang sedang bersaing dalam pemburuan gelar juara dunia. Alex Marquez memang masih memimpin klasemen, tetapi Neto menegaskan bahwa Di Gia dan Morbidelli harus melihat sasaran lebih besar untuk hasil lebih bagus. Mereka membidik Marc Marquez dan Bagnaia yang notabene pembalap tim pabrikan. Jika bisa membuat mereka kesulitan, bukan tak mungkin dua pembalap tim Valentino Rossi mendapat kabar bagus dari tim utama Borgo Panigale. Saya tahu pembalap saya, dan saya tahu bahwa tujuannya bukanlah Alex Marquez. Saat ini dia tentu lawan utama, mengingat dia adalah pemimpin klasemen MotoGP, tetapi ini karena Marc melakukan kesalahan, kalau tidak akan ada di sana. Saya yakin bahwa tujuan Franco dan Fabio harus menjadi pembalap tim pabrikan, oleh karena itu Marc Marquez dan Pecco Bagnaia adalah targetnya, ucap Neto memungkasi. Marc Marquez wajib waspada. Legenda MotoGP percaya Francesco Bagnaia telah bangkit. Legenda MotoGP Alex Criville ikut berbahagia saat melihat Francesco Bagnaia memenangkan MotoGP Amerika Serikat 2025. Bagi Criville, hasil itu sekaligus menjadi sinyal bahaya untuk Marc Marquez karena kini Bagnaia sudah menemukan pengaturan motor terbaiknya. Seperti diketahui, Bagnaia berhasil merebut kemenangan pertama di musim ini saat mentas di MotoGP Amerika Serikat 2025. Rider yang akrab disapa Pecco itu ungguli Alex Marquez dan Fabio Di Giannantonio pada balapan yang berlangsung di sirkuit kota. Bagnaia sukses mengamankan podium tertingginya di musim ini karena tak luput dari insiden Marc Marquez. Marquez harus terjatuh di tikungan 4 pada lap ke-9, sehingga Pecco yang berada tepat di belakangnya langsung merangsek naik. Meski begitu, Criville menyanjung kinerja Bagnaia yang mengatakan kalau Pecco berhasil menemukan kembali performa terbaiknya setelah melempem di 2 seri balapan sebelumnya. Pecco akhirnya menemukan momentumnya. Saya rasa dia memiliki semua data dari pembalap Ducati, terutama dari Marc. Timnya menganalisis data tersebut dan mencoba memberikan yang terbaik agar Pecco bisa kembali ke performa terbaiknya, ujar Criville. Criville melihat Bagnaia sangat nyaman mengendarai kuda besinya pada saat balapan berlangsung. Menurutnya,
penampilan Peko di kota adalah terbaik sejauh ini. Ketika orang pembalap melihat kaku dan tidak lepas, itu berarti ada sesuatu yang salah. Tetapi pada hari Minggu, Peko terlihat mengendalikan motor dengan bebas, penuh semangat dan memaksimalkan potensinya. Dia melakukan apapun yang dia inginkan dengan Ducati dan sejauh ini belum pernah terlihat sebaik ini, sambung Alex Criville. Lebih lanjut, Criville mengungkapkan Bagnaia telah menemukan setelan terbaik pada motornya. Dia cukup yakin Valentino Rossi itu bisa kembali meraih hasil positif di seri balapan MotoGP Qatar dan Spanyol yang menjadi sirkuit terkuatnya. Saya pikir dia telah menemukan setelan motor yang ideal dan sekarang ia akan menghadapi sirkuit yang lebih menguntungkannya seperti di Qatar, Jerez, tutur Criville. Joan Mir kesal ambil banyak risiko dengan Honda RC213V. Joan Mir harus membayar mahal mengendarai Honda yang membaik tapi masih tertinggal dari sisi mesin. Ia jatuh 2 kali dan pulang dengan tangan hampa dari MotoGP Amerika. Joan Mir akhirnya menemukan kunci agar terhindar dari kecelakaan berulang yang menimpanya musim lalu. Kendati demikian, ia masih mengalami crash dalam kualifikasi sprint race dan balapan utama di Austin. Pada hari Sabtu, ia berada di posisi ke-7 saat terjatuh di tengah-tengah sprint. Ketika itu, juara MotoGP 2020 tersebut bersaing dengan Fabio Di Giannantonio dan Fabio Quartararo dan berusaha untuk mengejar para pengguna Ducati MotoGP. Mimpi buruk kembali terulang pada hari Minggu. Ia terjatuh lagi di tengah balapan, kali ini antara motor Aprilia milik Marco Bezzecchi dan KTM milik Enea Bastianini. Saya benar-benar muak dengan situasi ini. Saya pikir potensi kami akhir pekan ini jauh lebih tinggi, tutur Joan Mir setelah Grand Prix. Saya merasa ketika saya sendirian, saya bisa sangat cepat dan sangat dekat dengan posisi yang ingin kami raih. Tetapi setiap kali kami berada dalam balapan, saya tidak memiliki kemampuan untuk menyalip, mempertahankan diri, dan lain-lain. Itu berarti saya harus mengendarai motor dari depan. Jadi saya harus berkendara dengan lebih ofensif dan itu membuat segalanya menjadi lebih buruk. Itulah yang terjadi. Kami harus memperbaiki hal itu. Saya sendiri harus memperbaiki cara menangani situasi ini. Ini sangat berbeda dari tahun lalu. Seolah-olah kami memiliki potensi tetapi tidak bisa mengekspresikannya dalam situasi tertentu. Di Eropa, treknya lebih pendek, lintasan lurusnya lebih pendek, dan mungkin kami bisa melakukan sesuatu yang lebih. Tambah pembalap asal Spanyol itu yang menganggap paket teknis LC213V masih terlalu terbatas untuk saat ini, meskipun ada kemajuan yang tidak terbantahkan pada musim dingin ini. Pada hari Sabtu, ia sudah menyesali kurangnya sumber daya ini dan secara teratur memaksanya melakukan terlalu banyak hal untuk mempertahankan peluangnya dalam balapan. Selalu sama, kami bisa mengambil sisi positifnya dan mengatakan bahwa kami cepat, bahwa kami mencatatkan waktu yang sama dengan Peko dalam balapan. Tetapi saya tidak merasa memiliki alat untuk bertarung dengan mereka. Kami berada di urutan terakhir dalam hal kecepatan tertinggi. Itulah yang saya rasakan. Kami semakin dekat dengan grup yang memiliki motor yang lebih cepat dari kami, imbuhnya. Kecelakaan itu adalah kesalahan saya. Akunya setelah sprint, saya tidak mendapatkan peringatan apapun sepanjang balapan. Saya cepat karena memiliki kecepatan, bukan karena saya menyerang lebih dari yang saya bisa. Tetapi Anda harus mengambil risiko lebih besar daripada yang lain. Kami harus lebih banyak menggunakan rem depan untuk memperlambat laju motor untuk mengganti jarak yang hilang dalam kecepatan tertinggi. Saya pikir saya melakukan kesalahan bukan karena saya terlalu menyerang. Sebelumnya saya ada satu kesalahan, lalu kesalahan lain, lalu kesalahan lain, lalu saya terjatuh. Kali ini tidak seperti itu. Itu adalah jenis jatuh yang berbeda. Saya jatuh karena terkejut. Ada gundukan di tikungan
Ini dan saya terjatuh di gundukan yang sama saat kualifikasi. Kami harus mencoba menghadapinya dengan cara yang berbeda. Motornya sangat bagus dan saya menikmati mengendarainya. Tetapi di sisi lain membuat saya frustasi melawan Pedro Acosta. Jika dia tidak lebih dari setengah detik di belakang saya, dia akan menyalip saya di lintasan lurus. Nasihat untuk Pedro Acosta: jika ada kans tinggalkan KTM, lakukanlah. Spekulasi masa depan Pedro Acosta terus bergulir. Di tengah start lambat, Acosta disarankan hengkang jika ada kesempatan menunggangi motor yang lebih baik. Setelah menjadi rookie terbaik bersama Tech3 di MotoGP 2024, awal karir Acosta sebagai pembalap KTM pabrikan tak sesuai ekspektasi. Boro-boro menyaingi Ducati, Acosta malah baru mengumpulkan 16 poin dari 3 seri MotoGP. Pembalap berjuluk si hiu dari Mazzaron itu tertinggal jauh dari Marc Marquez bersaudara yang menempati posisi 2 teratas klasemen. Buruknya performa RC16 ditambah tak adanya jaminan KTM bisa bertahan di MotoGP membuat masa depan Acosta dalam tanda tanya. Gosip yang beredar menyebutkan Pedro Acosta bahkan memungkinkan meninggalkan KTM di akhir musim ini sekalipun terikat dengan kontrak multi tahun. Pembalap berusia 20 tahun itu dihubung-hubungkan dengan kepindahan ke Pertamina Enduro PR46, Honda, dan yang terbaru adalah Pramac Yamaha. Mantan juara dunia balap motor kelas 500cc Kevin Schwantz mendesak Acosta untuk jangan ragu pindah jika memang ada kesempatan. Dia memiliki beberapa kesempatan saat berada di posisi depan untuk memenangi sebuah balapan Grand Prix pada tahun lalu, tapi tak pernah benar-benar membuahkan hasil. Dia enggak pernah berhasil sampai akhir. Setidaknya dia di posisi terdepan dulu, kata Schwantz dikutip dari Crash.net. Saya pikir Pedro Acosta memiliki karir yang hebat di masa depan, meluangkan waktu dan belajar apa yang Anda bisa di KTM, dan jika ada kesempatan untuk menunggangi salah satu motor yang melaju di barisan terdepan, maka saya kira di usianya dia harus memanfaatkan kesempatan itu. Saya rasa Pedro Acosta masih muda dan saya tahu KTM telah memberi dia kesempatan hingga dia mencapai posisinya sekarang. Tetapi jika dia merasa segalanya tidak berjalan sesuai yang diharapkan, jika kontraknya habis dan ada kemungkinan untuk bergabung dengan salah satu tim yang memimpin, saya pikir akan memanfaatkan kesempatan itu karena kemungkinan itu tidak akan selalu ada, katanya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan berita-berita selanjutnya. Terima kasih.